wal Mi'raj, yang mana Allah menurunkan satu perintahnya, yakni as-salah. Karena ada 10 hal yang kita kerjakan, yang ini mengakibatkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Karim, ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamidan fa'alli dal manni ala jami'i khalqihi bi lutfihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima'il mubarakah. Alhamdulillah atas perkumpulan yang insyaallah dipenuhi barakah yang diturunkan Allah Ta'ala untuk kita semua yang hadir di majelis, yang mana kita mengingat Allah dengan penuh khusyuk dan kenikmatan. Alhamdulillah, yang mana bulan ini diingatkan kepada kita, yakni bulan Isra wal Mi'raj, yang mana Allah menurunkan satu perintahnya khusus, tidak diturunkan ke bumi, melainkan Allah mengangkat Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menurunkan amanat ini, yakni as-salah. Saking besarnya
Perintah ini Allah turunkan tuh nggak langsung di bumi, Bu. Allah angkat Rasulullah dulu ke hadapan Allah, baru dikasih tahu. Saking besarnya ini amanat. Lain sama yang perintah kayak zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu Allah turunkan. Walaupun Rasulullah di atas bumi, tapi kalau salat Allah angkat dulu Rasulullah ke hadapan Allah, baru diturunin tuh amanah salat. Dan di bulan ini, bulan Rajab ini, Bu, kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar. Karena dibilang bulan Rajab itu kata Allah itu adalah bulan khusus untukku, di mana hamba-hambaku ini untuk memperbanyak dia istighfar. Yuk sama-sama kita istighfar sama Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dibilang juga, Bu, as-salat itu, Bu, ialah pencegah kita dari keburukan dan kemungkaran. Kalau kita udah sholat, Bu, sholatnya benar, Bu, insya Allah yang lain-lainnya, amalan yang lainnya ngikut. Mau zakatnya dia kalau sholatnya benar bakal bagus, sedekahnya dia kalau sholatnya benar bakal bagus, muamalahnya dia kalau sholatnya bagus bakal bagus semuanya, Bu. Karena sholatnya apa? Dibilang itu imaduddin, tiangnya agama. Kalau pondasi nggak ada tiangnya nggak bakal jadi tuh bangunan, iya kan, Bu? Kita udah sering dengar kayak gini. Sholat itu tiangnya agama, sholat tiangnya agama, tapi kita masih lalai sama sholat. Padahal betapa buruknya orang yang meninggalkan sholat. Orang maksiat, Bu, banyak, Bu, tapi maksiat yang paling besar apa, Bu? Ninggalin sholat. Sampai dibilang sama Imam Ali, sepupunya Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib, dibilang orang yang sengaja ninggalin sholat padahal dia sadar kalau dia ninggalin sholat, maka hukumnya apa? Hukumnya kafir nyata buat dia. Merinding, Bu, sholat gak main-main. Yang pertama kali ditanyain nanti di kubur apa? Sholat, Bu. Kita banyak ngeremehin sholat, padahal pekerjaan kita tuh gak bakal lancar, melainkan Allah yang mudahin. Tapi kita lupain urusan kita sama Allah. Kita duluin dunia yang kita tinggalin akhirat yang kita dapat. Padahal kalau kita sholat sebentar aja, wudhu, siap-siap sholat, gak nyampe 10 menit selesai sholat. Kalau orang duluin sholatnya dia, habis itu urusan dunia itu dibelakangin sama Allah, Allah lancarin, ana jamin lancarin sama Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya dia lalain, udah ya, disia-siain sholatnya dia lalain sholatnya dia, maka sama Allah dihancurin tuh urusannya dunia dia. Walaupun dia nggak sadar, padahal urusannya dia itu dihancurin sebenarnya sama Allah Ta'ala. Anak-anaknya dia sama Allah diamburadul karena apa? Sholatnya dia gak bagus, sholatnya dia nggak dikerjain, sholatnya dia ditinggalin, sholatnya dia dilalain, kayak gitu. Besar, Bu, amanat sholat tuh, Bu. Yang pertama kita ajarin buat anaknya kita tuh apa? Sholat. Karena orang tua bakal dipertanggungjawabkan sama sholat anaknya dia. Kok anaknya nggak bisa sholat karena ibunya nggak ngajarin dia sholat, nggak dibawa ke TK Islami yang ngajarin sholat. Kalau nggak titipin sama ustazah, ini nggak mampu buat ngajarin anaknya yang sholat, titipin sama engkau ustazah, minta diajarin sholat. Bagus kayak gitu, Bu. Jangan disia-sia, jangan diremehin perkara sholat. Banyak banget diturunin di ayat tentang as-salah. Sampai Rasulullah di sakaratul maut beliau dibilang setelah kalimat ummati yang dibilang apa? As-salah. Sholat, Bu. Karena apa? Pentingnya perkara sholat ini. Alhamdulillah kita dikasih istimewa perkumpulan yang berkah yang kayak gini, dimana Allah nurunin rahmatnya, nurunin kasih sayangnya di majelis yang kayak gini. Gak bakal sia-sia kita duduk kayak gini. Melainkan insya Allah ampunin dosanya kita seperti bayi yang baru lahir
dari perut ibunya. Bersih, total, suci, insya Allah. Karena yang mana dibilang malaikat itu berkumpul di perkumpulan orang yang mengingat Allah. Ibu, bumi ini saking penuhnya orang maksiat, itu sebenarnya tuh laut ini udah nahan diri, gunung tuh udah nahan diri buat ngancurin nih umat manusia. Karena apa? Karena saking penuhnya maksiatnya. Tapi alhamdulillah dengan keberkahan orang-orang yang berkumpul karena Allah ini ditahan sama Allah. Jangan masih ada sisa nih umat hamba-hambaku yang masih ingat aku. Dia berkumpul karena aku, untuk mengingat aku. Jadi jangan dulu, masih ada kok yang ingat sama aku. Masih ada, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur dikumpulin di majelis yang barokah ini. Kita baca Yasin. Dibilang Yasin itu 1 kali baca, Bu, penuh itu kayak pahala itu kayak 12 kali khatam Quran. Apalagi sama-sama, insyaallah kumpul 40 orang, 40 mukmin yang berkumpul itu, melainkan di situ ada satu waliullah yang mana kita nggak tahu di mana di antara kita waliullah. Alhamdulillah. 40 mukmin berdoa kepada Allah, melainkan pasti dijabah sama Allah Taala. Insyaallah. Alhamdulillah kita kedatangan ustazah kita yang mana beliau jadi juri Asyura waktu di lomba di masjid Ittifaqul Muslimin. Masuk final doang tapi nggak menang. Alhamdulillah Asyura punya umi kayak umi Asyura yang mana yang mendidik itu kalau masalah pelajaran, Bu, syadid, Bu, keras, harus, nggak boleh enggak mantep didikannya, tapi nggak sia-sia. Jadi kayak gini, alhamdulillah. Doain, Bu, ini di rumah lagi pada sakit, insyaallah Allah sembuhin kita keluarga. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya utang Allah lunasin utangnya, yang punya masalah Allah kelarin masalahnya, yang punya kesusahan Allah mudahin kesusahannya. Ya Allah, yang punya hajat Allah kabulin. Udah Rasulullah hadir di sini, berubah hidup kita, berubah kebiasaan kita. Kita diriin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad.
Baik, sedikit saja. Tadi Azura sudah sampaikan tentang Isra wal Mi'raj sholat. Saya tidak menyampaikan itu lagi karena ibu-ibu tadi sudah mendengar ulasannya. Saya ingin sampaikan begini. Tadi saya membaca kitab Durratun Nasihain. Saya terdapat sebuah nasihat yang sangat indah dari seorang ulama ternama bernama Abu Ishaq. Abu Ishaq itu adalah ulama yang dikenal dengan sebutan Ibrahim ibn Adham. Ya, tegak saya deh. Ibrahim bin Adham. Mohon izin ya Bu. Nah, beliau merupakan rujukan ulama-ulama tabi'in zaman itu. Suatu hari Ibrahim bin Adham pergi ke pasar. Di tengah pasar ketemu banyak para pedagang. Halo, ini pedagang sini? Ya. Para pedagang-pedagang itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Apa kata mereka? Pak Kiai, itulah kalau bahasa kita nih. Pak Kiai atau Syekh, kami ingin bertanya. Yang saya yakin pertanyaan orang ini mewakili pertanyaan kita semua, termasuk saya. Apa pertanyaannya? Begini Pak Kiai, kan Allah nyuruh kita berdoa tuh. Ud'uni astajib lakum. Begitu kan Bu? Berdoalah kepadaku pasti kabulkan. Syekh, saya udah lelah ngangkat tangan puluhan tahun depan Allah. Setiap salat, setiap sujud saya minta sama Allah, tapi sampai hari ini, sampai saya berubah, tak ada satupun yang Allah kabulkan doa saya. Di mana janji Allah itu, Syekh? Kenapa Allah nggak kabulin doa saya? Padahal Allah yang buat janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti dikabulkan. Bu, kira-kira pertanyaan orang ini sama sama kita? Ada nggak kira-kira doa kita yang belum Allah kabulkan menurut kita? Dari mulai dulu kulit kencang berdoa sampai jatuh dah kulitnya belum kabul juga. Ada nggak? Ada ya Bu ya. Nah, tunggu dulu kata beliau. Jangan buru-buru salahkan Allah. Kenapa Allah nggak ngabulkan doa kita? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Yang jauh bagi Allah sama aja dekatnya. Yang dekat tak berjarak bagi Allah. Tapi kenapa Allah tak belum mengabulkan? Bukan Allah tak mengabulkan, tapi kita sendiri yang membuat jarak dengan Allah, yakni hati, tempat Allah memandang tubuh kita belum kita jaga. Halo? Apa akibat hati yang rusak itu? Apa akibat hati yang berpenyakit itu? Karena ada 10 hal yang kita kerjakan. Yang ini mengakibatkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mau tahu Bu? Ini kalau 10-10 ini sampai maghrib ini. Coba kita koreksi masing-masing. Ada nggak kita kena dalam 10 hal ini? 1. Yang pertama, kalian mengenal Allah kata beliau, tapi belum menjalankan hak-haknya. Betul? Yang kedua, kalian mengaku cinta pada Rasulullah tapi belum menjalankan sunnah-sunnahnya. Betul? Dan yang ketiga kata beliau, kalian membaca Al-Quran tapi belum mengamalkan isinya. Betul? Dan yang keempat, kalian memakai nikmat Allah tapi lupa mensyukurinya. Yang kelima, kalian mengatakan iblis itu adalah musuh kalian, tapi kalian sering bersamanya, bahkan bermesraan dengannya. Yang keenam, kalian mengaku surga itu benar tapi tak beramal untuk mendapatkannya. Yang ketujuh, kalian mengakui neraka itu benar tapi tak pernah berusaha untuk menjauhinya. Yang kedelapan, kalian tahu kematian itu pasti tapi belum pernah mempersiapkannya. Dan yang kesembilan, setiap bangun dari tidur terjaga melek mata kalian, yang kalian pikirkan aib orang lain tapi lupa dengan aib sendiri. Dan yang ke-10 kata beliau, ini yang mengakibatkan Allah menjauh dari kita. Kita sering takziah kepada orang meninggal, menguburkan orang-orang yang telah wafat, tapi tak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Saya tanya Ibu, kira-kira dari 10 ini kena nggak kita? Kena 1, 2, apa 10-10-nya? Wajar kalau ada doa dan pinta kita yang belum dikabul sama Allah. Dijelasin nggak? Dijelasin nggak? Jelasin. Yang di luar dijelasin nggak? Dijelasin. Yang pertama, kita mengenal Allah tapi belum menjalankan hak-haknya.
Zaman sahabat Bu, zaman Rasul, setiap azan berkumandang Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di toko tutup warungnya, yang nyuci piring berhenti, yang lagi duduk di teras masuk untuk sholat, yang lagi di jalan parkir kendaraannya, yang lagi di laut naik, yang di kendaraan turun, yang di sawah semua berhenti, semua sama menuju tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, yang ibu-ibu nyuci piring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti apa tidak? Yang lagi transaksi di warung, hayya 'alal shalah, berhenti apa tidak? Lanjut. Betul? Yang lagi di kendaraan, berhenti apa tidak? Tidak. Yang lagi tidur, bangun apa tidak? Kita kenal Allah, tapi belum menjalankan hak-hak Allah untuk disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Yang satu perkara ini saja, urusan salat saja masih belum beres soal waktunya, belum bacaannya, belum tumakninahnya, belum ilmu-ilmu salatnya. Betul? Betul. Jadi bukan salah Allah ketika Allah tak mengabulkan kita yang mengaku kenal tapi tak menjalankan hak-haknya Allah. Allah minta kepada kita, qimis shalah li dzikri, tegakkan salat, ingatlah padaku. Bu, kalau lagi nonton TV ingat nggak sama Allah? Tidak. Apalagi nonton sinetron layangan putus. Hati-hati ya Bu. Nonton film itu bisa jadi menghina syariat agama soal poligami. Jadi jangan salah kaprah, nontonnya boleh, tapi membenci poligami itu yang tidak boleh. Saya tanya orang, Ustazah, apakah pendapat Ustazah tentang poligami? Saya setuju sama poligami. Dan saya persilahkan suami-suami yang mau poligami. Yang penting bukan laki saya. Sekarang nih efek layangan putus. Saya bilang banyak tuh yang ke rumah, Ustazah, apa pendapat Ustazah tentang layangan putus? Pendapat saya nih Bu, kalau layangan sudah putus, beli yang baru. Ribet amat. Betul. Cari layangan yang lebih mahal, yang lebih bagus kualitasnya. Kalau yang lama sudah putus. Tapi yang jangan sampai putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan sama suami putus mah nggak masalah, yang penting ada Allah. Suami meninggal mah nggak masalah, yang penting ada Allah, karena Allah tidak pernah mati. Allah nggak kemana-mana, Allah ada bersama kita. Gimana caranya? Tunaikan hak-hak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita boleh? Boleh. Ini guru saya cerita, Bu. Dulu di pesantren Mesir ada kejadian. Ada santri putra yang senior, itu kasih nama siapa ya? Bujang lah. Saya kasih nama Bujang aja. Rupanya yang senior ini kan nggak boleh pulang dulu kalau di pesantren gitu ya. Biasa disuruh ngabdi dulu beberapa tahun di pesantren itu, karena dia udah pinter. Cuman sayangnya wajah si Bujang nih di luar standar. Bilang jelek ya enak Bu. Paham ya? Bahwa wajahnya di bawah standarnya kayak orang. Jadi kayak saya saja tuntah. Naksir sama perempuan, anak santriwati yang sangat cantik di pondok itu. Prima donanya pondok itu. Paling cantik deh dari semua santri perempuan. Yang naksirnya si Bujang yang bawah standar. Yang ditaksir perempuan paling cantik. Lihat Bu, etika santri. Ketika jatuh cinta, mereka tak mengadu kepada siapa-siapa kecuali hanya pada dua. Satu pada gurunya, satu pada Tuhannya.